Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian pagi hari ini kelas 8 Ahwat? Ya semoga semuanya semakin rajin dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran ya. Baik, sebelum nanti kita tilawah, insya Allah materi kita hari ini yaitu terkait macam-macam idgham. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait nun sukun dan gunnah. Kemudian membahas juga tentang mim sukun. Nah, hari ini kita akan membahas terkait macam-macam idgham. Nah, kira-kira apa saja sih macam-macam idgham itu? Ada yang tahu? Ya. Teman-teman bisa buka di buku Wafa TTG-nya ya. Halaman 142 halaman 140 sampai halaman 142 ya. Nanti di sana akan lebih banyak contoh-contoh. Kemudian, apa saja sih macam-macam idgham? Ya, yang pertama itu adalah idgham mutamasilain. Yang kedua adalah idgham mutajanisain. Kemudian yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Apa sih sebenarnya bedanya antara mutamasilain, kemudian mutajanisain, dan mutaqaribain? Apakah sama semuanya? Sama-sama melebur? Ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, anak-anak ustazah silahkan buka Wafa TTG-nya halaman 140. Nah, di situ nanti akan diberitahu apa sih idgham mutamasilain. Nah, idgham mutamasilain adalah meleburkan dua huruf yang sama. Contohnya pada dha idzahaba. Sekali lagi Ustazah contohkan. Idgham mutamasilain adalah meleburkan dua huruf yang sama. Contohnya pada dha idzahaba. Jadi za yang pertama ke za berikutnya itu langsung dileburkan za yang pertama ke za yang kedua. Jadi kada membaca idzahaba, kada dipisah tapi langsung idzahaba, langsung seperti itu. Selanjutnya tadi sudah idgham mutamasilain. Sekarang kita membahas terkait idgham mutajanisain seperti yang disimak. Nah, apa saja itu? Nah, ternyata idgham mutajanisain itu adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifat. Maka huruf pertama melebur ke huruf yang kedua. Contohnya pada dal dan ta. Laqad taballahu. Nah, sekali lagi Ustazah ulang. Jadi di sini antara huruf dal dan huruf ta, intinya adalah huruf ini sama makhrajnya ya. Huruf dal dan ta itu sama-sama ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, sama kayak huruf za dan ta misalnya. Huruf za dengan sa. Nah, jadi dia hurufnya itu makhrajnya sama. Sama-sama di tempat makhraj itu, tapi dia memiliki beda sifat. Kalau dal misalnya jahar, kalau ta dia hamas atau ada hembusan ketika mengucapkannya. Ustazah ulang. Idgham mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifat. Maka huruf pertama melebur ke huruf yang kedua. Contohnya pada dal dan ta. Laqad taballahu. Nah, jadi dalnya tidak perlu dikolkolahkan tapi langsung melebur ke huruf yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, pelan-pelan. Jadi, tadi yang pertama, mutamasilain, itu meleburkan dua huruf yang sama. Kemudian yang kedua, tadi mutajanisain.
meleburkan dua huruf yang sama makhrajnya, tapi beda sifat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Nah, idgham mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya namun beda sifat. Contohnya pada qaf dan kaf, nakhluqukum. Nah, jadi di sini antara huruf qaf dan huruf kaf itu makhrajnya itu berdekatan. Kalau qaf itu agak sedikit ke dalam pangkal lidah, kalau kaf itu sedikit ke depan, sama-sama di pangkal, cuman kalau qaf itu di dalam, lebih ke dalam, kalau qaf itu sedikit ke depan dari pangkal lidah. Nah, jadi teman-teman bisa baca di buku Wafa TTG tadi halaman 142. Di situ ada contohnya satu lagi. Nah, Ustazah di sini cuman mencontohkan satu saja, huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Ustazah ulang lagi ya, semoga semuanya paham terkait idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya namun beda sifat. Contohnya pada qaf dan kaf, nakhluqukum. Jadi bukan membacanya qafnya dikolkolakan, tapi langsung qafnya itu menuju huruf kaf. Nakhluqukum, bukan nakhluqukum, bukan. Ya, sudah paham insya Allah ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan tanya ke Ustazah. Oke, kita simpulkan ya. Jadi yang pertama tadi ada idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain itu ada meleburnya dua huruf yang sama, ya, dileburkan. Sudah cukup, pokoknya yang sama saja. Kemudian idgham mutajanisain itu makhrajnya sama, ya, satu tempat, tapi sifatnya itu berbeda. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah jadi makhrajnya itu berdekatan. Contohnya kayak huruf qaf dan kaf, sama kan? Hampir berdekatan, bukan sama, berdekatan. Tapi beda sifat. Ya, beda sifatnya. Contohnya tadi pada nakhluqukum. Ingat, dibacanya bukan nakhluqukum, tapi nakhluqukum. Nah, insya Allah semuanya paham ya. Semoga paham ya Allah. Oke, selanjutnya kemana ya Ustazah nih? Kelihatan nggak? Ya. Ini surah Al-Ankabut ayat 49 sampai ayat 50. Ustazah contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Oke, sekali lagi. Ini ada tamu kucing ikut belajar. Oke, ya silakan kucing. Sekali lagi Ustazah akan mencontohkan. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa
ظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين Shadaqallahul azim. Nah, jadi nanti silahkan anak-anak ustazah diulang-ulang kembali terkait pembacaan Al-Ankabut ayat 49 sampai 50. Nanti kirimkan video tilawahnya ke ustazah. Mohon maaf sebelumnya ustazah tidak langsung video call besok karena ada pelatihan. Oke, selanjutnya sebelum menutup pertemuan kita hari ini, apa sih sebenarnya terjemahan dari surah Al-Ankabut ayat 49 sampai ayat 50? Oke, jadi ayat 49 itu terjemahannya adalah yang pertama, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Selanjutnya, dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkannya kepadanya mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi kenapa kata orang-orang kafir tidak diturunkan kepadanya mukjizat dari Tuhannya? Nah, kata Rasulullah menjawab sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesungguhnya mukjizat itu terserah Allah. Allah yang memberi, maka Allah yang memberikan wasilah pada Rasulullah SAW untuk menyampaikan. Nah, jadi ini adalah sebenarnya peringatan untuk kita semua, bahwa jangan sampai ketika misalnya kita sudah belajar Al-Quran, kita ragu terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam-kalamnya Allah yang pasti teruji kebenarannya. Demikian pelajaran kita hari ini terkait macam-macam idgham. Kemudian kita juga tilawah bareng. Ya, semoga semuanya bisa menyetorkan hafalannya, menyetorkan tilawahnya tepat waktu ya. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian jangan lupa sholat dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya karena Allah SWT. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.